Makanya saya tadi bilang kemungkinan aquathlon itu di Porprom nanti bisa emas dan perak. Harapannya kita. Karena di seleknas saja di posisi 4 gitu Pak ya. Dan penyelenggara suka-suka. Suka-suka itu tidak, nomornya itu tergantung penyelenggara. Mereka punya perenang bagus, perenangnya panjang. Tapi kalau sekarang kan sudah teratur semua. Ya, apalagi didukung dengan sport science juga Pak ya. Betul. Kembali lagi bersama Join Koni. Baik Sobat Koni yang sudah senggol-senggol di komentar live kita sore hari ini. Ini ada Mas Zain Ahmad. Sukses terus untuk cabang olahraga triathlon Jepara. Semoga bisa mengharumkan Jepara. Oke, terima kasih Mas Zain atas dukungan dan doanya untuk triathlon Jepara. Ada juga dari Bu Tati Ajar Unik. Nice. Ini wali murid nih ya. Maju terus tim triathlon Jepara di event Porprov 2023 menuju Jepara Mas. Oke, thank you Bu Tati. Ini ada Mas Fahmi. Salam olahraga. Sudah lama di Jepara tidak ada event triathlon lagi untuk bapak-bapak pengurus FTI Jepara. Kapan ini eventnya digelar lagi biar Jepara bisa rame? Monggo Pak Masudi. Terima kasih pemerhati triathlon yang ada di Jepara, terutama triatlet. Rencana kegiatan triathlon memang di masa pandemi kita agak vakum karena semua terbatas dengan peraturan, bukan karena terbatas dengan kemampuan, tapi terbatas dengan peraturan. Karena ada tamu yang tidak diundang, yang tidak pulang-pulang. Betul. Kita selaku pengurus Federasi Triathlon Kabupaten Jepara yang selama ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Disparta, Dinas Pariwisata Kabupaten, dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menyelenggarakan triathlon. 2020, 2021 pasif karena pandemi. Insya Allah di tahun 2022 kita sudah mendapat dukungan dari Disporapar Provinsi. Rencana menyelenggarakan triathlon di bulan September tahun 2022 tanggal 24-25 dengan nomor sprint distance. Baik triathlon putra putri maupun duathlon putra putri, dan juga youth distance bagi anak-anak pemula. Kita memberikan kesempatan untuk bisa ikut kompetisi di cabur triathlon. Kegiatan itu sendiri sekalian untuk kualifikasi Porprov. Ya, artinya. Harapan saya selaku pengurus kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah, mulai dari sekarang bisa dipersiapkan atletnya, nanti bisa mencoba venue yang ada di kota Kabupaten Jepara, karena memang olahraga triathlon itu asik dengan tantangan, bukan hanya asik dalam berlomba tapi asik dengan tantangan. Karena ketika cabur itu yang bisa saya sampaikan. Dimungkinkan nanti masih ada pemerhati triathlon maupun triatlet yang pengen menanyakan, monggo dipersilakan. Tentunya kita siap memberikan saran atau solusi yang nantinya juga bisa terbentuk atlet-atlet yang tangguh untuk menuju Jepara emas dan juga untuk menuju Jateng, menuju PON 2024. Nah, dari sisi kesekretariatan ini Mas Lukman. Nah, biasanya kalau event-event seperti ini gimana ini Mas untuk pendaftaran calon peserta ini? Kalau pendaftaran sih kita menggunakan via online dan via offline Mas. Untuk online sendiri kita ada website khusus di jeparatriathlon.com. Terus kalau enggak bisa melalui nomor WA kepanitiaan yang tertera nanti di
promosinya. Terus untuk offline kita ada sekretariatan di Jalan Wisma Andeni. Oh, Wisma Andeni. Tepatnya di Desa Mulyaharjo. Ikutnya Mulyaharjo. Browsing saja Wisma Andeni, nanti ketemu di Google. Oke. Nah, jadi itu Sobat Koni, nanti ada Jepara Triathlon, itu juga sekaligus untuk kualifikasi Porprov. Jadi ini juga sifatnya open juga Pak ya, open. Tidak hanya atlet Jawa Tengah yang mau ikut bisa gitu kan, atlet nasional bisanya. Itu juga mengakomodir peserta dari luar negeri. Hanya memang kita labeli Jepara Open. Ya. Kalau sebelumnya Jepara Internasional. Oke. Berarti nanti ada atlet luar negeri juga bisa ikut daftar. Bisa ikut daftar. Oke. Nah, kembali ke nyambung juga dengan persiapan Porprov. Jadi ketika nanti pada saat event Jepara Triathlon ini katakanlah sukses Pak ya, sukses dalam arti penyelenggaraan maupun prestasi atlet-atlet Jepara ini juga akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti kesiapan triathlon Jepara untuk menjadi tuan rumah, baik prestasi dan juga penyelenggaraan, begitu Pak ya? Betul. Harapan kita memang di event ini sebagai tolak ukur persiapan tim Jepara untuk menuju Porprov. Karena memang dengan kesiapan itu nantinya kita akan bisa mengolah teknik latihan biar bisa kita maksimalkan untuk menuju emasnya itu. Dan juga membaca pergerakan lawan saat ini sebatas mana gitu ya. Nah mungkin dari Pak Kaswanti, prestasi atlet triathlon Jepara, terutama yang terbaru mungkin Pak ya, yang di akhir-akhir ini kira-kira apa saja dan itu di tingkatan di nasional ataukah sampai internasional seperti itu, update atlet prestasi terbaru Pak Aswanti, monggo. Terima kasih. Untuk prestasi terbaru yang baru kemarin dilaksanakan Seleknas Mas di Surabaya, itu kita yang dari Jawa Tengah Alosius, ya, terus yang dari Jepara khususnya itu yang di kelompok youth. Kita sudah ada di si Tegar itu di nomor 2 sama di Darma di nomor 3-nya. Jadi itu kemarin dikemas dalam Seleknas Nasional di UNESA Surabaya. Itu harapan kita juga ini nanti harapan Pak Masudi bisa ditingkatkan lebih lagi. Karena melihat event kemarin itu memang perlu ada PR, masih ada PR yang harus dikejar. Betul. Harus ada PR yang harus dikejar Mas, harus diselesaikan. Dan itu tidak boleh ditunda. Karena mungkin dengan setelah tahun 2002 ini event nanti akan mengalir terus. Iya, betul. Dan itu memang harus dikejar untuk PR-PR yang masih kita lihat di event UNESA itu. Gitu. Terima kasih. Apakah selama pandemi ini juga berpengaruh enggak Pak? Berpengaruh besar enggak atau apakah signifikan atau tidak terhadap tingkat performa dari para atlet ini ketika mengikuti event pasca pandemi ini? Ya, itu kalau secara kita performa atlet Mas, kalau kita latihan tetap jalan, program tetap jalan dari Pak Masudi. Ya. Cuman untuk mengasahnya karena eventnya jarang sekali. Jadi jam terbangnya itu yang ada kendala. Tapi untuk program kita kan latihan terbatas per orang, nggak terlalu banyak gitu kan. Nah itu program dari Pak Masudi tetap jalan. Jadi yang untuk eventnya aja yang itu yang apa? Tidak bisa untuk melihat tolak ukur mereka lawan. Kalau selama ini kan lawannya sesama rekan sendiri kan gitu Pak ya. Kalau misalnya ada event ini kan dari sisi mental itu kan juga terasa gitu ya. Saya mungkin menambahkan Mas berkaitan dengan event. Kita terakhir kalender kegiatan lomba terakhir ada di Sibulga Triathlon saat itu tahun 2020
di bulan Maret kita berangkat 3 orang, kalau tidak salah tanggal 15 Maret tanggal 17 Maret sampai rumah itu langsung dinyatakan pandemi yang memang meningkat. Akhirnya ada lockdown ya. Iya, lockdown. Semuanya lockdown. Masih istilah lockdown saat itu ya. Saat itu. Lockdown. Tetapi di 2020 event sama sekali terus tidak ada. Karena semua dibatalkan. Di tahun 2021 sempat kita mencicipi lomba Belitung Triathlon. Saya hanya berangkat 1 orang, si Alusius, karena target saya Alusius itu harus medali emas di Porprov dan juga mengasah kemampuan mereka. Harapan kita Alusius harus bisa levelnya level nasional. Dan sudah kesampaian Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah kesampaian. Target pribadi saya selaku pelatih itu sudah kesampaian. Terus di tahun 2021 juga saya, kalau bulannya tidak begitu hafal, kita sempat berangkat 2 orang menuju Kendari Triathlon. Alusius saat itu kalau di capaian podium kedua, masih kalah dengan Jawa Timur. Kedua, terus 1 lagi pelapisnya atas nama Aldi Naila Sukma itu bisa kalau DS grupnya nomor 1 karena masih usia junior. Tapi kalau di overallnya dia urutan keempat. Nah itu pelapis yang harus kita asah. Begitu juga di Indonesia Triathlon yang juga dilakukan untuk seleknas. Saya memberangkatkan ada 8 atlet saat itu. Karena event paling dekat, biayanya tidak terlalu tinggi, akhirnya kita berangkatkan. Ya alhamdulillah Alusius di triathlonnya bisa podium 2, di aquathlonnya podium 3. Terus di si Aldinya itu urutan 4 di aquathlonnya, si Aldi. Makanya saya tadi bilang kemungkinan aquathlon itu di Porprov nanti bisa emas dan merah. Karena di seleknas saja di posisi 4 gitu Pak ya. Terus di usia youth kita ini yang potensi di laki-lakinya 2. Satu atas nama Tegar, kebetulan juga anaknya Aswandi. Itu terus yang satu atas nama Dava. Itu ada potensi yang harus kita tingkatkan prestasinya karena nanti akan menjadi generasi untuk menutup, generasi untuk pelapis itu tadi. Karena saya juga keinginan besar saya yang Tegar ini terutama di PON 2024 nantinya bisa membawa Jawa Tengah, bisa masuk ke tim Jawa Tengah. Karena yang di exhibition kemarin di PON Papua Jepara sudah bisa itu Pak ya. Bisa menyumbangkan medali emas itu. Nah, ini juga menarik ketika di Jawa Tengah ini dari sisi pembinaan Jepara salah satu, mungkin bukan salah satu, mungkin saat ini baru satu-satunya Pak ya yang intens untuk pembinaan ini dan sehingga melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional juga gitu. Nah, karena kalau di triathlon Jepara ini kan komposisinya dari baik pelatih maupun pengurus, ini basicnya kan juga pakai baju loreng nih Pak. Nah, apakah ketika menggembleng atlet-atlet ini juga pakai bumbu-bumbu militer Pak? Dari sisi kedisiplinan, kalau pelatih-pelatih atlet non triathlon terutama yang bukan di Jepara ya, itu kan kalau pelatih yang bukan basic militer dari sisi kedisiplinan kan mungkin dengan cara yang berbeda gitu Pak ya. Nah, apakah di Jepara ini juga pakai bumbu-bumbu militer gitu Pak? Saya penerapan program mengacu pada ilmu yang kita dapat, juga kita padukan dengan program-program yang ada. Tapi dari sisi disiplin saya mutlak menggunakan ilmu militer. Kenapa? Melalui disiplin akan mendapatkan hasil yang baik. Betul. Tapi kalau anak-anak sudah tidak disiplin, pasti
target capaian yang kita harapkan pasti tidak akan dapat. Ambiar Pak. Ambiar pasti. Karena harus disiplin. Dari disiplin yang sering saya tekankan itu disiplin latihan waktu, terus pola makan, juga istirahat. Karena 3 itu kalau tidak dilakukan oleh seorang triatlet, sebutan di atlet triathlon, tidak akan ketemu. Karena sudah contoh yang selalu saya larang, 1 es. Anak-anak harus jauh dari es. Terus dari sisi istirahat malam, biarpun tidak saya bisa mengawasi secara langsung, saya titipkan ke orang tua masing-masing, maksimal jam 10 malam harus maksimal itu. Syukur-syukur jam 20, 21 itu sudah tidur. Karena kalau tidak seperti itu, kesiapan besok lagi yang pasti akan terganggu. Dengan jam 5 sudah harus berangkat ke kolam. Itu yang harus kita tahu. Sisi disiplinnya mau tidak mau, karena saya selaku anggota militer, ya penerapan itu yang harus kita lakukan. Tetapi dengan disiplin itu terus kita tidak menggunakan mungkin pola militer yang kita tidak. Hanya disiplinnya saja yang kita adopsi untuk bisa kita terapkan ke anak-anak. Pak Kaswanti mungkin ada tambahan soal ini pola latihan ala militer. Maksudnya dalam tanda kutip ala militer ini, dari kalau Pak Mas tadi dari sisi kedisiplinan, mungkin secara mental, karakter begitu. Pak Kaswanti, monggo. Terima kasih. Memang disiplin itu mutlak, Mas. Kita tanamkan anak-anak sedini, disiplin adalah nafasku. Betul. Jadi Pak Mas itu sudah punya ini, Mas, punya ini latihan. Jam 4 harus sudah mulai latihan inti. Jadi bagaimana anak-anak ini memanage waktu, Mas? Sekiranya nanti jam 4 program inti sudah masuk. Jadi harus datang jam berapa, pemanasan jam berapa, untuk latihannya nanti mulai jam 4 ya. Berarti sebelumnya harus sudah prepare dulu gitu. Harus itu, Mas. Itu. Jadi memang dari disiplin itu kita bisa harapan Pak Marsudi bisa menumbuhkan mental juang yang tinggi. Jadi tidak minder dengan musuh karena disiplin. Itu Mas. Nyambung ke persiapan kembali ke persiapan Porprov tadi, Pak. Selain nanti untuk menuju kualifikasi di Jepara Triathlon itu, sebelum itu artinya kan masih ada beberapa bulan ini untuk menuju ke sana. Apakah akan ada tryout misalnya, try-in atau tryout gitu, Pak, dari triathlon Jepara untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir sebelum nanti akan dikirim di kualifikasi? Menjelang kualifikasi Porprov, memang sebenarnya di tanggal 27 besok ini ada event, Mas, di Belitung. Tapi satu pertimbangan saya tidak kita berangkatkan ya dari sisi pendanaan yang luar biasa. Akhirnya tidak kita berangkatkan. Yang kedua, dari kegiatan itu sendiri hanya sifatnya kalender ya, Pak ya. Kalender series. Karena kalender series itu sudah beberapa kali saya ikut anak-anak saya berangkatkan, ternyata tidak berdasarkan poin. Kalau dulu sempat disampaikan nanti akan mendapatkan poin, tapi tidak, makanya akhirnya yang tanggal 27 besok di Belitung kita tidak berangkat. Tetapi di bulan Juni berdasarkan informasi dari panitia penyelenggara triathlon Senggigi, kemungkinan bulan Juni akan menyelenggarakan. Itu nanti akan kita siapkan untuk ke sana. Sebenarnya kemarin itu mereka menyelenggarakan di 27 Maret ini, karena berbarengan dengan Belitung akhirnya mereka menunda. Nanti penyiapan kita sebelum kualifikasi Porprov ya di itu Lombok. Juni itu, Pak. Bulan Juni. Insya Allah bisa terselenggara. Karena kebetulan Lombok sendiri dalam 1 tahun itu ada 2 event.
yang tahun ini rencana di Senggigi. Saya juga berupaya untuk menekan anak karena juga satu ada nomor youth tadi yang usia anak-anak dengan harapan ada kompetisi yang salah satunya juga saya dilahirkan di triathlon juga salah satunya event di sana. Senggigi pada saat itu tahun 92. Cuma belum populer saat itu. Belum populer sampai dengan sekarang. Karena saya menekuni triathlon ikut event itu mulai tahun 90. Tahun 90 lokalan sudah ada di Cilacap. Tahun 91 saya berangkat ke Lampung. Ya alhamdulillah saat itu orang yang tidak pernah mengira kalau saya bisa masuk di urutan 3 besar karena saat itu kan saya orang baru di triathlon. Terus 92 saya berangkat ke Lombok. Saat itu saya urutan 4 karena memang eventnya sudah event internasional. Singapura, Malaysia, Australia, New Zealand pada berangkat, tapi saya bisa urutan keempat saat itu. Itu jenengan sudah pakai seragam? Sudah. TNI, saya sudah anggota TNI. Karena saya kalau dari awalnya sih tidak punya basic olahraga, Mas. Tetapi di satuan saya saat itu Komandan Batalion memberikan keleluasaan bagi prajurit yang punya prestasi untuk ditingkatkan. Akhirnya saya juga ikut berangkat. 93 saya berangkat lagi ke Lombok, saya bisa urutan ketiga saat itu. Terus 94 vakum, 95 vakum, 96 saya berangkat ke Batam. Batam International Triathlon. Ya alhamdulillah juga saya bisa podium 3 saat itu karena memang saya pendatang baru dari saya. Dan eventnya tidak sepopuler seperti sekarang. Kalau eventnya atau mungkin triathlon populer sekarang sudah beda lagi mungkin saat itu. Rame pasti ya. Kalau dulu masih atlet pelatih yang di situ ya, atlet pelatihnya, tim-tim itu gitu. Karena kita latihan mandiri, tidak ada pelatih. Belum ada federasi juga. Federasi juga, kita latihan mandiri dan penyelenggara suka-suka. Suka-suka itu tidak nomornya itu tergantung penyelenggara. Mereka punya perenang bagus, perenangnya panjang. Tapi kalau sekarang kan sudah teratur semua. Ya, apalagi didukung dengan sport science juga, Pak. Ya, betul. Kalau sprint distance itu sudah jelas, renang 750, sepeda 20, lari 5.000. Tetapi pada saat itu saya pernah yang di Lampung itu berenang 3 kilo. Bersepeda 60 kilo, bersepeda 10 kilo itu kira-kira seperti itu. Oke, siap. Baik, Sobat Join Koni, di penghujung perbincangan obrolan sore hari ini, mungkin dari Pak Kaswanti atau dari Mas Lukman untuk menuju Porprov ini kan juga ada Jepara Triathlon. Mungkin harapan Jepara Triathlon nanti seperti apa, Mas? Terutama Mas Lukman ini kan juga nanti yang pegang eventnya juga gitu kan. Kalau saya sih harapannya semoga terlaksana dengan baik, tidak ada cacat. Sukses, Mas ya. Pasti. Pak Kaswanti untuk Porprov 2023 dan kualifikasi seperti apa, Pak? Monggo. Ya, harapan kita semua insan triathlon ya penyelenggaraan dengan sukses, Mas. Tidak ada permasalahan, tidak ada istilahnya pokoknya clear lah, clear, sukses, aman. Yang penting aman. Gitu. Terima kasih, Mas. Terakhir Pak Mahyudi. Terakhir, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Oke. Menuju event-event yang lebih tinggi, dan harapan kami juga bisa menelurkan atlet-atlet di level nasional maupun go internasional, harapan kita. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Mahyudi, Pak Kaswanti, Mas Lukman kebersamaan sore hari ini.
Dan juga terima kasih bagi Sobat Koni yang sudah mengikuti obrolan kita. Dan saksikan terus podcast Join Koni setiap hari Jumat jam 3 sore di Facebook Koni Jepara. Di Instagram dan juga Sobat Koni mengikuti perkembangan olahraga Jepara di Instagram Koni Jepara, YouTube Join Koni Jepara Channel, Facebook Koni Jepara, dan website konijepara.or.id. Sebelum kita tutup, ya, ada tagline Jepara Emas. Nanti ketika saya bilang Jeporo, nanti bapak-bapak bilang Wani. Kemudian Jeporo yang kedua nanti bapak bilang Iso. Jeporo yang ketiga nanti bapak-bapak bilang seket emas. Jeporo Wani, Jeporo Iso, Jeporo seket emas. Itu Pak ya. Oke. Kita gelorakan semangat Jepara Emas. Jeporo Wani, Jeporo Iso, Jeporo seket emas. Terima kasih, selamat sore dan tetap stay tune di Join Koni.